Sabtu 10 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Pembahasan kali ini merupakan agenda kedua yang dilakukan oleh DPRD Kota Madiun setelah di hari yang sama menggelar rapat paripurna untuk mendengar jawaban Wali Kota Madiun atas PU fraksi terhadap raperda tersebut. Seperti diketahui, dalam raperda PAPBD 2024 tertera perubahan dalam sejumlah pagu anggaran, salah satunya adalah proyeksi kenaikan belanja tidak terduga atau BTT, serta sorotan fraksi-fraksi DPRD soal upaya eksekutif menekan angka kemiskinan di Kota Madiun. Masing-masing fraksi pun menyampaikan pendapat akhirnya atas pembahasan raperda PAPBD 2024. Dan berikut cuplikannya. Ini adalah masa transisi kepemimpinan eksekutif maupun legislatif. Mohon dapatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar segera memperdomi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui atas raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian akhir fraksi Demokrat. Pendapat akhir fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun disampaikan atas segala perhatiannya. Diucapkan terima kasih. 2. Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan kemiskinan diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Terkait dengan hal tersebut, fraksi PKS PAN mendorong pemerintah Kota Madiun melalui raperda melaksanakan updating data kemiskinan Kota Madiun sehingga program kegiatan yang terkait penanganan kemiskinan di Kota Madiun lebih fokus, terarah, dan tepat sasaran. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengakhiri penyampaian pendapat akhir fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui atas raperda Kota Madiun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Atas kemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya optimalisasi anggaran pada bidang olahraga agar dapat mendongkrak prestasi atlet Kota Madiun, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Kedua, diharapkan pemerintah Kota Madiun terus fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran,
serta pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat Kota Madiun yang semakin sejahtera. 3. Dengan sisa waktu yang ada, kami berharap agar seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu juga tepat sasaran, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak verifikasi hukum di masa yang akan datang. Mengakhiri pendapat fraksi dari Perjuangan DPRD Kota Madiun dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi dari Perjuangan DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Masing-masing fraksi sepakat menerima dan menyetujui penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk kemudian bisa segera disampaikan ke Gubernur Jawa Timur agar mendapat evaluasi. Ditemui dalam kesempatan tersebut, pejabat Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto menuturkan, Raperda PAPBD 2024 yang diresmikan semua untuk masyarakat Kota Madiun. Baik itu untuk mengatasi stunting, mengentaskan kemiskinan, penurunan pengangguran, maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Menekankan untuk menurunkan angka kemiskinan, itu nanti tidak lanjut dari berbagai sendiri seperti apa. Makanya semua OPD itu yang terkait itu sudah menganggarkan melalui APBD murni maupun APBD perubahan. Salah satunya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan sebagainya, juga termasuk juga campur tangan untuk mengatasi stunting, termasuk lansia dan sebagainya. Ini juga sudah kita masukkan di dalam APBD perubahan ini. Nah, tentunya termasuk juga melalui BTT. BTT kita menindaklanjuti peraturan undang-undangan sesuai dengan Permendagri, sesuai dengan aturan undang-undangan. Daerah itu harus menyiapkan anggaran BTT untuk penanganan secara darurat seperti bencana alam, seperti penanganan inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan itu dipakai untuk itu bisa. Nah, maka dari itu kita tambahi karena kemarin sudah kita pakai untuk penanganan inflasi. Pada awal-awal tahun kemarin kita sudah tahu persis sebagian untuk penanganan inflasi. Makanya kenapa inflasi kita selalu stabil, karena sudah kita pakai untuk itu kemarin campur tangan. Dan itu dibenarkan melalui peraturan undang-undangan yang berlaku. Itu nggih. Kalau untuk yang pendapat akhir Pak Haji, kan awal-awal disampaikan itu kenaikannya jadi 1,3 triliun. Terus sekarang kan jadi 1,32 triliun. Terus yang anggaran dari 1,244 triliun jadi 1,246 triliun. Itu pertimbangannya apa sih Pak? Ya karena kebutuhan eksekutif, kebutuhan legislatif dalam pelayanan publik, maka kita sepakat bahwa ada harus peningkatan di berbagai sektor, makanya eksekutif harus bekerja keras untuk menaikkan PAD. Nah, makanya karena memang kebutuhan kita juga sangat cukup besar, karena anggaran APBD kita kan kecil, sangat-sangat terbatas, sehingga kita satu-satunya harus menggenjot masukan-masukan melalui PAD. Makanya kalau kita menggunakan APBD seperti tahun kemarin, kita nggak cukup untuk mencukupi anggaran-anggaran kebutuhan pada APBD ini. Makanya rasionya harus ditingkatkan PAD-nya. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.